kalau kita bertemu dengan orang yang suka ngadu domba, Boy? Kita harus gimana? Pertanyaan lu bagus banget. Gue jadi ingat di surat Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang Maaf, Mak. Makin kelihatan akal-akalan mereka. Orang-orang kamu bagaimana? Belum ada perkembangan? Belum, Bang. Belum ada bukti yang kuat kalau mereka dagang dari hasil curian, Bang. Berarti pergerakan orang-orang kamu sudah kebaca oleh mereka. Itu settingan mereka. Harus gerak cepat sebelum makmur hancur. Kenapa Abang nggak langsung usir aja? Diki, menangkap ikan yang besar butuh umpan yang besar. Kita harus bikin mereka merasa menang dan terlena. Tapi udah banyak korban, Bang. Tugas kamu untuk terus ngingetin anak-anak. Oke? Baik, Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana sih lo? Ya, aku nggak bilang sama kamu. Maksud gue, lain kali kalau lu pergi, lihat-lihat momen dulu. Kalau begini jadi ketinggalan momen lu. Momen apaan sih, Tom? Momennya Bibah. Iya. Iya, pokoknya lu harus ketemu Bibah. Harus ngebahas masalah cincin, titik, nggak boleh kagak. Udah lengkap semua. Tinggal tunggu perintah. Tunggu apa-apa dari gue. Rencana harus benar-benar matang. Semua harus diperhitungkan. Makmur gimana? Makmur kayaknya makin lemah. Makin terpecah. Yang bener lo kalau ngomong. Jangan pakai kayaknya. Yang jelas. Lu nggak usah bentak gua. Gua bukan anak buah lu, tau nggak? Jangan pernah ngomong lagi kayak gitu sama gua. Pernah ada orang yang ngomong kayak gitu. Tapi dia berkhianat. Gua nggak bakal tinggal diam kalau ada yang ngomong lagi kayak gitu. Gondrong. Harusnya dari awal you nggak usah ambil dia. Dia sama aja kayak Botski. Atau lebih parah. Gimana bisa dia bilang kalau Makmur nggak tahu tentang gerakan you? Kalau you nggak percaya, you ikutin Nina. Hati-hati sama gerakannya Nina. Nggak usah kasih tahu. You pasti tahu Nina kerja buat siapa. Jangan coba-coba ngasut gua lo. Lo pikir gua Kirman yang gampang lo adu domba? Nggak tahu you drong. Nggak cuma kasih info buat you. You mau terima apa enggak? Itu urusan you. Jangan pernah lagi nampakin muka lo di hadapan gue. Pergi lo! Masa sih? Iya bener, Jat. Saya dengar sendiri. Bang Faang beli cincin buat Debiba. Oh, ya udah. Berarti Bang Faang udah memutuskan. Memutuskan gimana? Kan Bang Faang tahu kalau saya itu suka sama Debiba. Bang Tommy juga. Tapi kalau begitu ceritanya, itu namanya Bang Faang tikung saya, Jat. Tikung gimana? Emang kamu siapanya Debiba? Emang kamu bisa ngalahin Bang Faang? Seharusnya kamu itu hibur saya, Jat. Kasih jalan keluar dong.
Emang mau gimana jalan keluarnya? Nggak ada. Udah sekakmat kamu tok. Tapi kalau kata saya, mendingan kamu langsung pastiin sama orangnya. Bang Paang sama Dewi Bibah. Nggak. Tunggu sebentar, Ngok. Gua butuh masukan lu. Masukan apa? Ngok, tolong Ngok. Tolong bacakan isi tausiah gua. Gak usah semua gak apa-apa. Awalannya aja. Bagus apa enggak? Ngok, gua sudah mencurahkan semua pemikiran gua ke dalam tulisan ini. Untuk tausiah murid-murid gua, Ngok. Supaya mereka makin soleh. Kayak gue. Ustadz Al-Untung. Ngok, isi tausiah ini tentang orang egois yang mementingkan diri sendiri. Maksud kamu teh apa? Kamu tuh nyindir saya? Nyindir? Ngok, seorang ustadz gak pernah nyindir, Ngok. Gue gak nyindir, Ngok. Gue hanya mencurahkan isi hati gue ke dalam tausiah yang judulnya tentang orang egois yang mementingkan diri sendiri. Nggak usah nyindir-nyindir, Kang. Bilang aja langsung sama saya. Kalau kamu tuh tidak suka sama saya, bilang. Kan gue lagi bahas tausiah gue. Nyindir dari mana? Egois. Egois. Lihat aja Gondrong. You orang paling pertama yang akan hancur. Mau kemana You? Emangnya You masih diterima di Makmur? Nggak lagi ngomong. You itu udah nggak dianggap di Makmur. Nggak ada yang suka sama You. Apalagi Gondrong. You tahu? Gondrong lagi siapin siasat buat ngabisin You. Dengerin. You pikir semua info yang You dapat akurat? Hah. You juga tahu. Kalau nggak pernah ngada-ngada. Jangan mudah percaya sama orang. You pikir Botski bisa dipercaya? Botski orangnya gondrong. Dia lebih lama ikut gondrong ketimbang ikut You. Dia sengaja ikut You buat dapat info, terus dikasih ke gondrong. Nina. You bakal nyesel kalau nggak waspada dari sekarang. Di dunia ini nggak ada yang namanya temen. Semua punya kepentingannya sendiri. Kalau You udah nggak ada manfaatnya, You ditinggalin, dibuang. Apa ganjarannya untuk orang yang suka adu domba, Poy? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak akan masuk surga orang yang suka madu domba. Nggak akan masuk surga madu. Terus kalau kita bertemu dengan orang yang suka ngadu domba, Poy, kita harus gimana? Pertanyaan lu bagus banget. Gue jadi ingat di surat Al-Hujurat ayat 6. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang orang fasik kepadamu, maka telitilah. Itu maksudnya fasik. Seperti yang lu pertanyakan tadi. Diteliti dulu. Poy, fasik itu apa, Poy? Bagus banget. Fasik. Fasik itu orang yang keluar. Orang yang keluar dari perintah Allah. Ya bisa dikatakan salah satunya adalah orang yang suka ngadu domba, orang fasik.
Maka dilanjutkan sama Allah di ayat yang sama, antusibu qauman bijahalah. Khawatir kalau ini orang fasik